Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program ini menambahkan iman, menyuburkan semangat beramal dan menghadirkan kedamaian dalam hidup kita. Tidak luput salat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Anda sadar untuk berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan raga Anda, sekadar Anda sakit yang ringan saja, Anda buru-buru meruqyah diri Anda sendiri. Buru-buru memohon kesembuhan kepada Allah. Buru-buru berlindung dari wabah penyakit yang menakutkan. Bagaimana halnya dengan jiwa Anda? Karena itu jangan heran. Kalau dalam hidup Anda masih sering tersiksa. Anda masih sering dihantui oleh rasa was-was, ketakutan, galau, gundah, kebingungan. Kenapa? Karena Anda belum terbebas. Anda belum dilindungi oleh Allah SWT dari jiwa Anda sendiri. Karena Anda bukanlah Nabi. Anda pasti banyak berdosa. Jiwa Anda pasti banyak ternodai oleh maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang rajin memohon ampunan kepada Allah SWT, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ikhwatul iman, sebagaimana Anda memohon kepada Allah agar dibebaskan dari penyakit fisik Anda, mohonlah kepada Allah agar Anda dibebaskan dari penyakit jiwa Anda. Sebagaimana Anda memohon perlindungan kepada Allah dari wabah penyakit yang mengancam diri Anda, mengancam raga Anda, maka mohonlah perlindungan kepada Allah agar jiwa Anda pun dibentengi, dilindungi, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit yang akan merusak jiwa Anda. Karena itu, doa adalah obat jiwa yang paling efektif. Doa adalah obat hati yang paling manjur. Karena Anda tidak bisa datang ke dokter, tidak bisa datang ke tabib, tidak bisa datang ke akupuntur, ataupun sinsi atau yang lainnya. Untuk apa? Mengobati jiwa Anda. Obat jiwa Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kuasa mengobati jiwa Anda. Hanya Allah yang kuasa melindungi Anda dari jiwa Anda yang masih kotor dan ternoda. Dan hanya Allah dengan mendekatkan diri Allah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, jiwa Anda akan kembali suci dan bersih. Innal abda idza adznaba dzamban, setiap hamba kalau dia melakukan satu dosa, kemudian dia bertobat, beristighfar, maka Allah akan kembalikan kesucian jiwanya. Kalau dia pertama kali berdoa, idza adznaba dzamban nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda, dalam jiwanya akan dititikkan satu titik hitam. Kalau dia beristighfar, bertobat kepada Allah, saqula qalbuh, jiwanya akan kembali suci bersih. Tetapi kalau dia terus ulang dosa tersebut, apa yang terjadi? Ta'luhu, noda-noda tersebut akan menyelimuti seluruh jiwanya. Sampai suatu saat nanti, ketika noda dosa itu telah betul-betul menyelimuti jiwanya, ta'luhuran, jiwanya akan betul-betul selimut oleh noda dosa. Kalkusi mujakhiyah, bagikan satu panci yang terbalik. Panci itu berjelagahi warna hitam. Ditambah lagi, panci tersebut terbalik. Sehingga, la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran. Dia tidak lagi bisa menerima kebaikan dan tidak lagi bisa menolak kejelekan. Bagi dia sama. Kejelekan dan kebaikan sama. Ilama ushriba min hawa. Hanya ada satu yang tersisa. Hawa nafsu saja. Iyattabi'una illa dhanna.
wa ma tahwal anfus. Kalau jiwa Anda betul-betul telah diselimuti oleh noda maksiat dan tidak pernah Anda bersihkan, Anda tidak pernah memohon pelindungan kepada Allah dari dosa dan noda maksiat yang mengotori jiwa Anda. Anda tidak lagi bisa mengenali yang baik itu adalah baik. Anda tidak lagi bisa mengenali yang buruk itu adalah buruk. Yang ada bagi Anda adalah nafsu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir, orang-orang munafik dalam hidup mereka, iyattabi'una al-dhann, yang mereka turuti hanyalah kebodohan mereka dan wa ma tahwal anfus, bisikan dan dorongan tuntutan hawa nafsu mereka. Rasul juga menegaskan la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Dia tidak lagi bisa membedakan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Yang ada bagi dia adalah hawa nafsu. Dia berselera, dia suka, dia senang, dia merasa enak, dia merasa nyaman. Hanya itu standar hidupnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesucian jiwa kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jiwa-jiwa kita yang ammaratun bisu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan noda-noda jiwa kita sehingga jiwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.